sama Sedevara. Terus berharap sih untuk film Kuncen ini tuh kita pengen ya sebagai filmmaker ya memberikan nuansa baru film yang bergenre horor, karena kan biasanya kan film-film horor kan pasti yang ada nuansa-nuansa apalah gitu. Nah ini judulnya tuh menurut aku sendiri udah bahasanya ya catching lah ibaratnya gitu. Jadi kayak Kuncen tuh apa sih gitu. Jadi ini sebenarnya pengen mengangkat lagi bahwa ternyata fungsi Kuncen itu tuh yang tidak pernah kita anggap tugasnya begitu penting. Nah asal muasalnya dari situ. Ini pasti rekan-rekan media pasti ada Kuncen, bener nggak? Pasti ada Kuncen. Kuncen itu ada Kuncen gunung, Kuncen kuburan, Kuncen bahkan di Istana Presiden mungkin ada Kuncen kali ya, begitu ya Pak Pata ya? Oh gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pengen menghadirkan film horor yang berbeda lah seperti itu. Oke, artinya film horor yang berbeda dengan film-film lainnya. Kemudian juga kalau ngomongin Kuncen atau Juru Kunci kan itu udah dekat banget ya sama kita. Apakah pengen bikin proximity atau kedekatan sama masyarakat Indonesia yang memang banyak juga nih yang hobi naik gunung, hiking? Pastinya. Mungkin kalau misalnya teman-teman gitu ya, kayak misalnya naik gunung yang biasanya dulu banget sih zaman kuliah aku naik gunung, kadang-kadang kita bareng sama satu tim tuh kulo nuwun dulu ke Juru Kunci, punten lah gitu, punten ke Juru Kunci, minta arahannya, walaupun sebenarnya kita kadang-kadang ditemenin sama pemandu, tapi ya kadang-kadang pemandunya itu kayak mau pamit dulu nggak gitu. Itu biasanya kita ke Kuncen gunung seperti itu. Itu jadi emang ini adalah sebuah film petualangan ya, anak-anak kota yang datang ke daerah untuk naik gunung, tapi ternyata di gunung itu ada masalah gitu. Inilah perannya Kuncen. Tepuk tangan untuk Kak Fadi. November 2025. Apa sih kompleksitas atau sesuatu yang unik dari cerita yang ada di film ini? Okay, well, hi media, thank you for coming. Jadi ide cerita Kuncen itu dari sutradara kita yang satu ini, Yose Purnomo. Untuk Mas Yose. Jadi dia ngasih me and hers the script ya, terus kita baca. And jujur sebelum dapat script ini, I didn't know arti kata Kuncen itu apa. Jadi riset juga. Terus quite interesting ya. Jadi kayak Fadi ya kayaknya yang bilang Kuncen tuh kayaknya yang Mbah Marijan gitu. Oh oke, gue familiar sama nama Mbah Marijan. Jadi ternyata setiap tempat alam atau sakral ya ada yang namanya Kuncen. Oh menarik nih, ada aspek ceritanya yang kita bisa bawa ke perfilman Indonesia. So that's why we chose this story. Kak Rahul, seberapa penting sih bikin cerita yang memang punya kedekatan dengan masyarakat kita? I think quite important ya, karena kan ya saya aja nggak tahu tadinya apakah arti kata Kuncen gitu, dan itu kan sesuatu yang sangat common di Indonesia. Jadi kita juga kayak in a way ngasih educational points-nya juga, that Kuncen itu apa dan fungsinya apa di Indonesia, dan tanpa Kuncen bakal kenapa. Jadi that's why ada dramanya di film ini, what happens when the Kuncen is gone, you know, that's why. Bikin kita wondering ya, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya nggak ada Kuncen. Dan pastinya jangan lupa nonton tanggal 6 November ya untuk tahu jawabannya. Terima kasih. Baru adalah Kuncen. Melihat industri di Indonesia saat ini, bagaimana Hearst Production ini bisa membuat sebuah perbedaan, diferensiasi atau keunikan dengan film-film horor lain? Terima kasih ya Mas. Perindustrian film di Indonesia ini kan lagi luar biasa banget ya, terutama untuk horor juga luar biasa banget perkembangannya. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangan horor itu sendiri juga sangat berbeda. Kalau mungkin dulu yang diangkat lebih kepada mengangkat entitas-entitas saja. Kalau sekarang kalau kita bisa lihat film-film horor itu banyak lebih ke psikologisnya juga gitu. Banyak sekali intrik-intrik lain di horor yang memang diangkat, di mana perfilman Indonesia itu udah sangat kreatif banget mengangkat film horor itu.
Dan kita dengan film Kuncen ini mencoba mengangkat horor supernatural pegunungan gitu ya gitu. Mungkin seperti yang tadi Fadi Rahul sudah katakan, sudah bilang bahwa ingin mengangkat tentang Kuncen, betapa pentingnya Kuncen sih sebenarnya gitu kan. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang kurang mengerti apa sih Kuncen. Tadi kalau dibahas sama Mas Hari tadi ya gitu, tentang adab gitu. Mungkin teman-teman yang naik gunung untuk bisa kulon dulu dengan Kuncennya gitu kan. Nah itu yang salah satu yang mungkin ingin kita angkat di film Kuncen ini. Jadi artinya semata-mata bukan cuma untuk entertain saja, tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari film ini gitu ya. Betul, mungkin di film ini kita bisa melihat betapa bahayanya saat Kuncen itu nggak ada gitu. Kali ya Mas Yose mungkin nanti bisa ditambahkan lebih lengkap dari Mas Yose, karena ini ceritanya datang dari beliau yang luar biasa banget. Mungkin Mas Yose memang sering naik gunung ya Mas ya? ketemu Kuncen. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Ira. Terima kasih banyak semuanya. Sesuai dengan yang Kak Ira sampaikan tadi, kita akan lebih ulik lagi bersama dengan sutradara kita, the one and only Mas Yose Purnomo. Halo, selamat siang Mas Yose. Tepuk tangan untuk Mas Yose. Oke, Mas Yose tentunya ini film yang luar biasa. Kita harapkan bisa memberikan menjadi salah satu keunikan juga ya untuk perfilman Indonesia. Berbicara tentang Kuncen, ini kan tentang hiking ya, mendaki gunung, orang hilang, sesuatu aktivitas yang dekat atau punya proximity dengan masyarakat kita. Ide awalnya itu dari mana Mas Yose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti yang barusan ngomong. Saya itu kebetulan emang seringlah ketemu berkuncen gitu ya. Kuncen itu satu profesi yang di mana-mana, kuburan, gunung, danau, apa segala macam memang kemana-mana kayak syuting kita banyak keluar ya, jadinya bertemu dengan Kuncen itu kayak saya pernah adalah satu daerah gitu, kasih tahu jangan syuting pas hari Jumat ya. Amali gitu ya. Apa boleh? Kita kan suka nakal gitu ya. Ya udah. Syuting aja udah bawa gitu, bawa Jimmy bawa. Hujan seadanya nih. Balik. Saya kejar lagi berhenti. Nggak apa-apa kan balik lagi udah. Hujan lagi. Berhenti. Pokoknya pulang berhenti. Nggak mungkin dong 3 kali dong, balik lagi, mau coba lagi situ, hujan lagi. Jadi ada hal-hal yang kita tidak mengerti terhadap alam ini. Mereka-mereka inilah yang menjaga gitu ya. Kalau sempat bicara sama Bang Atta juga ngomongin, mungkin yang lebih sering ngomongin kodam gitu ya. Nah, kodam yang orang yang paling mengerti mengenai kodam untuk kita berbicara dimanapun di tempat tersebut itu harus bicara sama Kuncen. Dulu juga bikin film 308 itu spesifik itu ketemu Kuncennya untuk Nyi Roro Kidul gitu. Jadi ketemu dan dia bilang, Kuncennya bilang dari semua film itu cuman kamu yang pernah minta izin. Jadi film-film yang lain terus mereka bilang, lihat aja tuh nasibnya pemain-pemain yang bikin film Nyi Roro Kidul gitu. Bagaimana nasib mereka? Oke, jadi izin alhamdulillah aman dan apa sih, bukan bermaksud musik tapi ya mereka lebih mengerti. Jadi ada orang-orang nih yang lebih mengerti kodam, mengerti apa. Jadi memang dari situ membayangkan gitu ya, bagaimana kalau one day anggaplah sedang pergi naik gunung, pada proses udah di atas gunung kemudian Kuncen meninggal dan di film kita meninggalnya pun ekstrim gitu. Nah, what if-nya itu yang menjadi konsep besar cerita.